Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan perkuliahan kita. Jika sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana perjuangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Budi Utomo, ini yang seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Budi Utomo yang lahir tanggal 20 Mei 1908 kemudian menginspirasi beberapa gerakan-gerakan di Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Termasuk yang paling awal adalah yang dilakukan oleh Serikat Islam. Jadi jika Budi Utomo ini dipelopori oleh kalangan elit yang sifatnya nasionalis dalam arti tidak sektarian kepada gerakan keagamaan, sementara Serikat Islam ini lebih pada kelompok-kelompok yang dipelopori oleh orang-orang Islam. Nah, ini saya kira cukup menarik karena banyak tokoh besar yang lahir dari Serikat Islam ini. Meskipun nanti akan mengalami diaspora, dalam arti diaspora itu pergerakan yang kemana-mana. Nanti kita bicarakan karena ada Soekarno, ada Kartosuwiryo termasuk ada di sini nanti ya. Nah, mari kita simak siapa Serikat Islam itu. Jadi gerakan ini lahir pada tahun 1912. Jadi 4 tahun setelah lahirnya Budi Utomo. Jadi ini awalnya adalah gerakan dagang. Makanya nama awalnya adalah Serikat Dagang Islam (SDI). Karena ini memang dimaksudkan untuk mengakomodir kepentingan kelompok pedagang. Jadi ini lebih pada gerakan ekonomi sebenarnya. Jadi tetapi pada akhirnya gerakan ini tidak hanya sebatas serikat atau perkumpulan komunitas pedagang, tetapi juga menjadi gerakan sosial politik yang sangat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan atau bahkan dalam konteks yang lebih spesifik pada gerakan perjuangan hak asasi manusia. Jadi hak asasi apa yang dibela oleh SDI ini seperti hak ekonomi, kemudian hak kebebasan berkumpul berserikat, kemudian hak pendidikan karena mereka juga mendirikan lembaga pendidikan pada akhirnya. Kemudian termasuk juga hak kesejahteraan sosial. Jadi saya kira ini sangat penting. Nah, bagaimana kemudian perjuangan mereka? Yang pertama bahwa gerakan ini didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911 di Surakarta, di Solo. Awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Tujuannya adalah melindungi kepentingan pedagang batik pribumi dari dominasi persaingan yang tidak adil oleh pedagang China dan kolonial Belanda. Ya, saya kira ini sangat penting gerakannya karena perdagangan ini memainkan peran ekonomi yang sangat luar biasa di dalam masyarakat. Kemudian tahun 1912 SD ini berubah menjadi Serikat Islam yang lingkupnya lebih luas dan kepemimpinan nasional ada di bawah Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. SI ini menjadi organisasi massa pertama yang melibatkan rakyat secara besar-besaran. Jadi kalau Budi Utomo ini hanya kelompok elit, tetapi ini kelompok masyarakat, kelompok elit, kelompok terdidik, tapi ini masyarakat pedagang khususnya, tapi dengan masyarakat yang lebih luas. Apa yang dilakukan atau oleh SI ini? Yang pertama adalah perjuangan ekonomi. Jadi peran strategisnya adalah dalam memperjuangkan ekonomi. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa SI ini memperjuangkan hak-hak ekonomi pribumi dalam menghadapi penindasan sistemik yang dilakukan oleh Belanda dan kelompok asing, terutama kelompok Tionghoa dan Eropa ya. Jadi mereka menuntut keadilan atas perdagangan, pajak, serta akses terhadap terhadap pasar gitu ya. Jadi mungkin saat itu ada semacam diskriminasi tertentu ya, bahwa mereka tidak bisa mungkin pajaknya ditinggikan sehingga kemudian mereka ya seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa di dalam masyarakat Indonesia levelnya kan ada tiga. Ada kelompok Eropa, kemudian kelompok Chinese atau Tionghoa, kemudian baru pribumi. Nah, pribumi ini ternyata diskriminasinya juga termasuk dalam persoalan administrasi, termasuk dalam pajak. Nah, ini yang dilakukan oleh Budi Utomo, bahwa mereka harus memperjuangkan hak yang sama untuk mendapatkan akses yang sama khususnya dalam ekonomi. Jadi pajaknya tidak ditarik sedemikian. Yang kedua,
adalah perjuangan politik. Jadi di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, ini mulai bertransformasi menjadi tidak hanya serikat dagang saja, tapi mereka juga menjadi gerakan politik. Representasi rakyat dan pemerintah. Apa yang dituntut? Representasi rakyat dalam pemerintahan. Jadi nggak ada orang-orang Indonesia pribumi itu yang dilibatkan dalam pemerintahan. Mereka mulai melakukan tuntutan itu ya. Bahwa pemerintah kolonial Belanda seharusnya mengakomodir sumber daya alam pribumi, sumber daya manusia pribumi, orang-orang lokal. Nah, gitu. Kemudian penghapusan diskriminasi dalam hukum kolonial. Karena hukum itu ada 3. Ada hukum untuk masyarakat Eropa, hukum-hukum Belanda itu, dan itu hukum berlaku bagi orang Eropa dan China. Yang kemudian ada hukum adat dalam sistem hukum kita itu berlaku bagi orang-orang pribumi. Nah, yang itu yang kadang-kadang kemudian menimbulkan diskriminasi tertentu. Nah, ini yang dituntut bahwa ada perlakuan hukum yang sama. Bahkan beberapa orang di antara kita itu kadang-kadang dijatuhi hukuman tanpa proses yang jelas, berbeda dengan mereka gitu. Kadang-kadang mereka memberikan keputusan yang tidak menguntungkan bagi kita gitu. Kemudian yang dituntut lagi dalam konteks gerakan politik oleh Serikat Islam ini, perluasan hak bersuara dan kebebasan berorganisasi. Jadi karena berserikat atau berkumpul, bersuara dibatasi oleh masyarakat pribumi, bagi masyarakat pribumi mereka melakukan tuntutan-tuntutan itu. Nah, apa yang diperjuangkan lagi oleh Serikat Islam ini adalah perjuangan sosial dan pendidikan, membangun kesadaran umat Islam untuk melek berpolitik dan melek politik dan berpikir kritis. Ini yang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mereka sudah mulai mendirikan sekolah sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran atau membangun pengetahuan dari masyarakat. Tapi sekolah-sekolahnya adalah berbasis Islam, tidak seperti yang dilakukan oleh Belanda. Nah, ini tentu saja juga berbeda dengan pesantren. Ini mulai tumbuhnya pendidikan-pendidikan Islam dan modern. Kemudian mengadvokasi kesetaraan sosial dan antara bumi putra dan penjajah. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Serikat Islam ini dalam konteks penguatan HAM, yang pertama seperti yang kita sampaikan tadi adalah hak berserikat dan kebebasan berorganisasi. Jadi Serikat Islam ini menjadi organisasi massa pertama yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersuara, dan kemudian mengatur diri dalam kerangka melakukan advokasi khususnya dalam sosial politik. Ini menjadi cikal bakal juga menjadi kebebasan organisasi dan menyuarakan aspirasi publik yang dianggap sebagai pilar utama dalam konteks HAM modern. Kemudian yang kedua, dalam konteks ekonomi, ini juga memperjuangkan hak ekonomi rakyat, terutama pada aspek perdagangan yang adil, kemudian akses terhadap sumber daya dan pasar, tidak ada monopoli pasar, monopoli harga, dan lain sebagainya. Termasuk juga penolakan monopoli ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, itu sehingga kemudian Belanda memaksakan bahwa komoditas yang mereka butuhkan itu harus dijual ke mereka. Nah, ini. Atau mereka akan membeli komoditas yang mereka butuhkan untuk dijual di Eropa dengan harga yang sangat murah, sementara mereka meraup keuntungan yang sangat tinggi. Jadi ini saya kira yang menjadi bentuk awal perjuangan terhadap hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat pribumi ya. Kemudian perjuangan yang kedua selain ekonomi adalah anti diskriminasi. Jadi Serikat Islam ini menolak diskriminasi rasial. Karena memang sejak awal kita itu sudah ada dari diskriminasi. Jadi kelompok Eropa, kelompok China atau Tionghoa, dan kemudian baru pribumi. Nah, ini kemudian ya seharusnya tidak ada begitu dalam konteks masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya, bernegara khususnya bangsanya mesti beda, bangsa Eropa, bangsa Indonesia, tapi dalam konteks bernegara ya mestinya sama, ada hak-hak yang sama yang dipenuhi. Karena ini menurut Serikat Islam ini sejalan dengan prinsip non diskriminasi dalam hukum internasional. Kemudian hak atas pendidikan dan kebebasan berpikir, bahwa Serikat Islam ini kemudian mendorong pentingnya pendidikan politik dan sosial bagi rakyat.
Jadi mereka tidak diberikan gitu. Nah pertanyaannya, apakah kemudian sekarang itu ada hak politik atau ada hak literasi politik bagi masyarakat? Ya kadang-kadang enggak ya, kadang-kadang saya amati itu uh, lembaga-lembaga politik atau partai-partai politik itu asik dengan dirinya sendiri, asik memperkaya dirinya, asik memperkara apa namanya. Kadang-kadang saya lihat, saya cermati begitu. Meskipun dulu ini mesti dilakukan lah. Jadi kesadaran-kesadaran politik itu dulu dibangun oleh serikat-serikat kayak gini, oleh organisasi-organisasi seperti ini. Sekarang tuh banyak organisasi-organisasi yang justru tidak, khususnya politik, tidak tidak melakukan literasi politik ya, kesadaran berpolitik. Lebih banyak ditutup-tutupi, jadi mereka sendiri yang tahu. Ini dulu sudah pernah dilakukan oleh Serikat Islam. Yang kedua, memperjuangkan kebebasan berpikir dan menyatakan berpendapat, terutama dalam menentang ketidakadilan. Nah, saya kira kok pelanggaran HAM itu akan terus-terusan ada ya. Selama orang pengen berkuasa dan orang pengen pengen memperkaya dirinya, itu tidak pernah memperhatikan. Di dalam masyarakat kita kan juga terjadi begitu. Politik juga kadang-kadang lembaga-lembaga politik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mereka lebih banyak berpikir dirinya sendiri. Kalau sudah jadi pemimpin, kalau sudah jadi mestinya menjadi pejabat publik yang bisa mengayomi, tetapi kenyataannya tidak. Kadang-kadang ini kritik aja. Nah, apa yang dilakukan oleh Serikat Islam tadi juga, Serikat Islam juga mendorong pemikiran Islam progresif dan rasional sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme. Ini yang kemudian saya kira menjadi catatan penting. Karena di SI ini sendiri saya kira menjadi cikal bakal perlawanan yang sangat luar biasa dibanding Budi Utomo. Budi Utomo tadi hanya sebatas menjadi simbolisasi, seperti ya meskipun ada gerakannya. Tetapi di Serikat Islam inilah yang kemudian gerakan-gerakan politik itu tumbuh secara masif. Nah, ini kita lihat bagaimana kontribusi Serikat Islam terhadap perkembangan hak asasi, artinya terhadap perjuangan hak asasi dan kemudian kemerdekaan. Yang pertama seperti yang sudah kita sampaikan. Jadi ini menjadi bangunan paling awal pembentukan kesadaran politik bagi masyarakat Indonesia. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang lahir di sini, seperti yang saya sampaikan di awal. Ada Soekarno, Semaun, Kartosuwiryo. Soekarno ini nanti kemudian menjadi kelompok nasionalis, tidak Islamis lagi, dan bahkan menjadi proklamator ya bersama Bung Hatta. Kemudian Kartosuwiryo ini seperti yang kita tahu menjadi kelompok sosialis. Jadi SI ini menjadi benih-benih gerakan nasionalisme, Islamisme, termasuk juga sosialisme yang kemudian saya kira kemudian menimbulkan dinamika yang sangat luar biasa dalam persoalan HAM ya. Sosialisme ini yang kemudian tumbuh menjadi Partai Komunis dan lain sebagainya. Kartosuwiryo ini kan kemudian Islamisme ini juga menjadi gerakan yang sangat luar biasa, nasionalisme. Jadi ada 3 hal. Yang ini yang kemudian nanti di dalam perjuangan di dalam kemerdekaan itu yang menjadikan dinamika dalam politik perpolitikan kita menjadi persoalan yang cukup pelik akhirnya. Karena ada Islamisme, sosialisme, ada nasionalisme yang dulu digagas oleh Soekarno. Nah, beberapa materi ini saya kira bisa Anda dapatkan di sumber-sumber berikut. Saya banyak mengutip di situ di beberapa materi ini. Buku-buku juga bisa Anda baca. Kemudian saya kira untuk memperluas wawasan kita ya gitu ya. Itu yang mungkin bisa kita bicarakan hari ini. Ke depan kita akan berbicara tentang indeks partai dan perjuangan HAM di Indonesia. Ini partai politik pertama di Indonesia yang nanti saya sepil sedikit aja. Nanti juga bahkan justru ada salah satu dari orang Belanda yang membantu perjuangan politik Indonesia nanti. Ini yang mulai gerakannya mulai lebih spesifik. Jadi gerakan intelektual, gerakan ekonomi, ini nanti menjadi gerakan politik yang kita bicarakan ke depannya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.